contoh yang paling sering kita gunakan untuk mencari informasi. Selanjutnya ada yang dinamakan sosial media. Sosial media, saya ingin tanya ya kepada Ibu, sosial media yang paling umum yang digunakan apa Bu? Facebook, Instagram, Twitter atau X ya? Mungkin semuanya pada punya Facebook kali. Itu salah satu contoh sosial media yang digunakan. Sosial media ini adalah suatu alat Bapak Ibu bisa gunakan, jangan cuma untuk bersapa atau ini, tapi itu bisa alat yang digunakan untuk membangun jiwa eksplorasi Bapak Ibu. Untuk apa? Yang tadi seperti Facebook, seperti apa? Itu ya, untuk membangun jiwa-jiwa eksplorasi Bapak Ibu dari sosial media. Kemudian ada yang dinamakan dengan APPS atau platform e-commerce. Bapak Ibu pernah dengar kata-kata e-commerce? Kalau Shopee pernah dengar? Ya, itu adalah e-commerce. Ada yang mau bisa maju-maju mungkin deh, biar nggak terlalu berteriak, maju-maju lagi. Maju-maju Jadi, sampai depan. Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau nanti misalnya ada e-commerce. Oh, berarti itu adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu semua adalah platform-platform untuk apa? Nah, untuk jual beli, untuk melihat sinilah pusatnya untuk berwirausaha. Tadi sudah disampaikan ke materi sebelumnya ya, jiwa eksploratif dalam bidang wirausaha. Ini salah satu alatnya yang bisa digunakan. E-commerce itu Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Selanjutnya next. Bapak Ibu pernah dengar kata AI? AI? Belum ya? Belum familiar. Jadi ada sekarang di zaman teknologi yang semakin canggih, ada ini teknologi AI atau yang biasa dikenal dengan AI. Kepanjangannya apa itu AI? Artificial Intelligence. Apa itu? Itu adalah suatu teknologi atau program Kira temannya di atas. yang melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia atau pengenalan suara. Pernah pakai aplikasi karaoke yang mengubah suara ibu menjadi cantik. Nah, itu salah satu yang bekerja adalah AI. Itu dia pengenalan suara, gambar yang dari umur 83 menjadi 17. Itu AI itu yang bekerja. Di dalam HP ibu ada AI. Jadi kita harus tahu ternyata di HP kita itu ada teknologi secanggih ini. Di mana dengan teknologi ini dapat membangun jiwa-jiwa eksploratif Bapak Ibu, jiwa keingintahuan. Nanti apakah pada bidang pendidikan, apakah pada bidang lingkungan atau pada bidang wirausaha. Ternyata ada AI. Jadi kalau kata ibu bapak pernah nanti, oh ada AI. Oh, AI itu teknologi, program yang dibuat untuk menjelaskan ini, untuk mengambil apakah dia bisa pemecahan masalah. Anak-anak ibu yang ada tugas-tugasnya dari sekolah pakai saja AI. Apa tadi contohnya disampaikan Pak Rahmat, ChatGPT, atau disampaikan oleh pemateri sebelumnya Ibu Dharma. Ada namanya ChatGPT. Itu ya untuk tugas-tugas anak ibu sekarang. Itu suatu alat yang dapat membantu, mempermudah untuk pengerjaan. Jadi kalau misalnya anaknya, Bu saya punya tugas, oh Bapak Ibu ambil HP-nya, langsung buka ChatGPT, langsung buka ininya. Semua tugas terselesaikan, tidak usah berpikir. Kita langsung memanfaatkan teknologi. Kemudian jadi itu ya, dia mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi pada bidang kesehatan bisa, pada bidang pendidikan bisa, ataupun pada bidang perbankan. Jadi semua bidang-bidang yang ada di kehidupan sehari-hari itu sudah memakai teknologi. Teknologi apa? Jadi Ibu Bapak ingat ya, AI atau AI. Ibu saya, Artificial Intelligence. Gitu ya. Jadi kemudian next, contohnya, ini yang contohnya, AI itu contohnya apa? Sebagai asisten pribadi, misalnya Google Assistant ada. Kemudian Alexa, ini ada Siri ya untuk iPhone atau Apple. Ini Alexa dikeluarkan oleh Amazon, kemudian yang lain-lain. Untuk rekomendasi, layanan YouTube kenal ya, Netflix. Jadi untuk video-video YouTube, Netflix untuk tontonan, Spotify untuk musik, Amazon segala macam dan e-commerce. Jadi kalau dikatakan e-commerce tadi
ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia untuk membangun jiwa eksploratif wirausaha Bapak Ibu. Kemudian ada pengemudi otonom. Pernah mungkin Bapak Ibu lihat di Facebook atau TikTok, mobil-mobil artis sekarang itu pada berburu ini mobil otonom yang dikembangkan oleh Tesla, yang tanpa dia pegang setir bisa jalan sendiri. Itu sekarang teknologi sekarang sudah begitu, Bu. Itu adalah AI yang menjalankan mobilnya, yang dikembangkan oleh perusahaan ini, perusahaan besar. Jadi semua artis-artis ya di Jakarta sudah banyak ini yang memburu mobil-mobil yang bisa jalan sendiri atau dikatakan dengan self-driving cars. Jadi mobilnya jalan sendiri, bukan lagi manusia yang kendalikan, tapi dikendalikan oleh AI. Teknologi. Kemudian layanan pelanggan otomatis atau chatbot. Misalnya ibu mau booking ya, spam chatnya untuk 100.000 orang itu dipakai ini chatbot. Ya, untuk kita mau bikin pesan tapi disampaikannya ke 1.000 orang atau 10.000 orang, itu pakai layanan ini. Kemudian ada dalam bidang kesehatan seperti Apple Health. Ada mungkin ya di HP-nya Bapak Ibu yang bisa mendeteksi detak jantung. Ada HP yang ini Anda kurang minum, ada yang mengingatkan itu mungkin ya. Kalau belum familiar mungkin dicek-cek di dalam HP-nya ada itu. Itu ada AI karena di dalam HP Ibu itu ada teknologi atau software. Kemudian ada untuk keamanan. Ada yang ini ya, buka kunci pakai ini pakai jari, itu namanya itu dibantu oleh AI. Ada yang pakai muka, kunci untuk HP itu yang pakai muka itu dibantu oleh AI semua yang mengenal. Itu untuk apa? Pada bidang keamanan. Kemudian transportasi seperti apa? Mungkin sudah familiar dengan Gojek, Maxim, ya. Itu yang membantu adalah AI pada bidang transportasi. Kemudian ada pada bidang keuangan. Ini orang-orang perbankan yang tahu, contohnya seperti ini, Google dan pelayanan. Itu orang perbankan. Jadi ada di bidang perbankan, keuangan, pendidikan dan lain-lainnya. Oke, next. Mungkin itu cukup ya. Cukup sekian. Yang ini saya sampaikan adalah di mana teknologi HP kita ini adalah alat. Ini menurut Bapak ya. Ini bukan kata-kata saya. Menurut Bapak Tim Berners-Lee, yang di mana dia mengatakan bahwa teknologi atau kita yang paling familiar dengan adalah HP adalah suatu alat, tapi eksplorasi adalah jiwa. Kita sudah kenal jiwa-jiwa, eksplorasi adalah jiwa yang dimana itu akan memberinya arti. Kesimpulannya adalah gunakan teknologi untuk menjalankan dan memahami dunia. Jadi gunakan HP Ibu karena Ibu sudah memiliki jiwa-jiwa eksploratif. Gunakan untuk membangunkan jiwa eksploratif. Gunakan teknologi ini untuk menjelajahi dunia yang lebih dalam lagi. Mungkin cukup sekian itu ya Bu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu ada Ibu Mesalina Trihidayani SPI MSI yang akan membawakan materi revolusi pendidikan digital. Dengan ini dipersilakan. Nah, update lagi, Bu. Update lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah dibagi saya masih diberi kesehatan bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu dalam kegiatan kami ya ya. Oke, saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman saya. Yang terakhir tadi adalah Ibu Sri Rukmini yang membahas tentang teknologi. Di sini saya mengambil satu bagian, tadi ada beliau menjelaskan tentang teknologi AI tadi. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan ya. Kemudian tadi juga Ibu Hartati dari gambarnya sudah mengilustrasikan bahwa pendidikan zaman dulu itu kayak gitu ya. Guru di depan, murid di depannya duduk dengan tenang. Sekarang mungkin lebih santai, lebih rileks caranya ya. Itulah jadi terjadi revolusi di situ. Nah, salah satunya karena penggunaan teknologi tadi, sehingga zaman sekarang itu adalah menjadi zaman digital.
di mana penggunaan HP, laptop, asal ada HP, ada laptop jadi gitu. Ya, asal ada HP atau laptop, laptopnya itu sudah bisa jadi. Kemudian dalam bidang pendidikan nanti ada aplikasi yang bisa kita gunakan dalam melaksanakan teknologi tadi itu. Ya, ada beberapa aplikasi atau platform. Nah, ini ilustrasi saya juga. Ini contohnya anak-anak SD saja sudah belajar, sudah mengenal itu laptop, HP, termasuk anak saya juga yang kelas 3 SD. Tugasnya juga ya kadang ya pakai HP, pakai laptop dari gurunya. Oke, apa itu yang dimaksud dengan aplikasi digital pendidikan? Ini adalah suatu perangkat lunak yang ada di dalam HP maupun laptop, ya, di mana berbasis teknologi, di mana aplikasi ini akan mendukung kita dalam melakukan proses belajar mengajar. Ada guru di sini? Tidak ada. Minimal jadi guru untuk anaknya sendiri di rumah ya. Jadi minimal Bapak Ibu dapatkan pengetahuan tambahan. Anak saya belajar misalnya menggunakan HP, apa sih aplikasi apa dia pakai misalnya di HP anak saya. Ini lebih fleksibel karena bisa digunakan oleh siswa atau anak kita sendiri, guru, orang tua, bahkan dosen untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Aplikasi ini juga bisa membuka peluang baru sehingga bisa meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Jadi tidak monoton kayak tadi di gambarnya Bu yang pertama ya. Jadi bisa lebih menarik, siswa lebih semangat lagi dalam belajar dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, ada beberapa jenis aplikasi yang bisa digunakan, aplikasi digital dalam dunia pendidikan. Yang pertama untuk pembelajaran interaktif. Interaktif artinya ada komunikasi antara misalnya saya dosen dengan mahasiswa di belakang itu ya, itu interaktif. Ada yang komunikasi yang balik. Contohnya ada beberapa yaitu ada Kahoot, ada Quizizz, ada Mentimeter. Nanti Kahoot dijelaskan oleh Ibu. Kemudian ada yang kedua adalah aplikasi dalam pembelajaran online. Contohnya Google Classroom, Zoom, Moodle, Edomo. Nah, aplikasi pembelajaran online inilah yang sangat membantu para guru, dosen, juga siswa, mahasiswa ketika COVID-19 melanda kita di tahun 2019-2020 lalu. Aplikasi pembelajaran online inilah yang membantu kami dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Ya. Nah, yang saya sendiri gunakan adalah Zoom dengan Google Classroom. Ada beberapa, tapi yang kita lihat yang kira-kira bisa dijangkau oleh mahasiswa karena kebetulan mahasiswa banyak yang pulang kampung ke daerahnya masing-masing. Jadi kita perlu pertimbangkan mereka apakah ketersediaan jaringan, kemudian ketersediaan biaya mereka dalam menggunakan aplikasi ini. Dan yang ketiga, aplikasi dalam pencatatan dan organisasi, biasa mungkin untuk perkantoran ya. Kemudian aplikasi pembelajaran mandiri ada Duolingo, Khan Academy. Apa keunggulan daripada aplikasi ini? Yang pertama, masalah fleksibilitas waktu dan tempat. Tadi waktunya bisa kita atur kayak itu ya, kayak zaman COVID. Dosennya di sini, saya di Makassar, mahasiswa saya ya tersebar di berbagai daerah. Lebih fleksibel, kita bisa lakukan tetap proses pembelajaran. Yang kedua, interaktivitas dan keterlibatan yang tinggi. Jadi mahasiswa dan dosen saling terlibat dalam suatu kegiatan tersebut, bisa dengan interaktif tadi ataupun dengan belajar langsung dengan memberikan materi secara presentasi secara langsung. Pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh mahasiswanya, kemudian bisa akses ke sumber belajar yang lebih beragam dengan menggunakan teknologi AI tadi, dengan menggunakan Google. Jadi misalnya kita kasih tugas, mereka cari jawabannya di Google biasanya, Kak. Di situ ada suruh buat makalah, tugas karya ilmiah dapat di Google jawabannya. Nah, sudah dijelaskan oleh Ibu Sri tadi. Kemudian yang kelima keunggulannya pemantauan kemajuan secara real time. Jadi saat itu lebih cepat kita dapatkan hasilnya. Tantangannya, selain keunggulannya jelas ada tantangannya. Keterbatasan akses internet, itu tadi saya bilang mungkin kalau di daerah-daerah
mereka agak kesulitan. Kadang zaman itu belum terlalu internet, jadi kadang ibu nggak ada jaringan saya, ibu mati-mati habis kotaku dan sebagainya. Kemudian kurangnya keterampilan teknologi. Bisa juga orang tuanya atau mahasiswanya sendiri belum paham tentang teknologi tadi, belum terlalu mengerti karena baru kami saja baru mempelajarinya karena COVID. Gitu. Kalau sebelumnya kami belum mengenal aplikasi-aplikasi seperti ini, tapi ya dengan COVID tadi mau tak mau kami juga harus belajar. Jadi sama-sama agar kita bisa memiliki keterampilan yang sama. Kemudian ketergantungan pada teknologi ya. Mungkin setelah COVID selesai, masih terus dipakai ini. Gitu. Padahal kita sudah bisa melakukan tatap muka seperti sekarang. Masalah keamanan dan privasi di internet memang banyak hacker ya yang bisa menyerang, dia mengambil data kita. Itu ada hacker namanya, dia bisa mengambil data pribadi kita dengan berbagai aplikasi. Karena kalau pakai aplikasi itu kita mendaftar, masuk login nama, kemudian pakai email. Di email itu ada semua data-data. Itu bagian bisa membobol kita punya data, jadi keamanan kita bisa ada masalah di situ serta privasi kita. Dari berbagai tadi ya contoh aplikasi, saya hanya mengambil satu. Tadi ada media pembelajaran online, ada Zoom, ada Google Classroom. Kami pakai itu Zoom ketika kita ingin memberikan materi secara langsung mahasiswa baik dari lewat HP ataupun laptop bisa mendengarkan ceramah dari dosen gitu ya. Ketika hal itu mungkin tidak bisa kita lakukan karena kita perlu kuota yang banyak kalau kita pakai Zoom ya. Waktu juga terbatas, hanya 40 menit. Kalau yang free, kalau berbayar ya memang bisa lebih lama, tapi butuh biaya lagi. Salah satunya yang kami pakai adalah Google Classroom. Ini yang paling baik secara online. Kita hanya membutuhkan email yang jelas yang terdaftar di Google Mail. Di belakang kayaknya masih dapat ya mahasiswa saya. Yang angkatan tahun 2020. Di atasnya yang pas. Sedikit ini saya screenshot saja. Ini yang saya ajarkan. Ini adalah kelas saya. Ini nama-nama mata kuliahnya, ada beberapa karena hampir 2 tahun kami menggunakan ini, otomatis hampir 4 semester kami pakai Google Classroom. Ya. Nah, di sini kita bisa membuat pengumuman. Hari ini kita kuliah jam 10 ya, itu mereka diundang dulu supaya bisa masuk ke dalam kelasnya. Kita kasih pengumuman hari ini kuliah jam 10, jadi sudah ada di HP-nya informasinya. Kemudian kita bisa memposting tugas. Tugasnya itu boleh dalam bentuk PDF, dokumen, dalam PowerPoint, seperti ini PowerPoint namanya presentasi, boleh macam-macam. Kemudian kita juga bisa mengatur jadwalnya, waktunya. Jadi misalnya saya kasih tugas ini memposting tugas baru makalah dalam satu kelompok per kelompok. Tugasnya dikumpul 1 minggu kemudian, misalnya hari Minggu jam 8 malam misalnya. Itu bisa kita kasih waktu. Jadi akan kelihatan nanti misalnya mahasiswa yang tidak kumpul tugasnya kan pasti kosong. Atau mahasiswa mungkin kumpul tugas tapi lewat waktu. Ada tulisannya terlambat mengirimkan tugas. Yang on time pasti dia akan tidak terbaca tulisan seperti itu. Berarti dia kirim tugas on time. Jadi kita tinggal ngecek saja yang kirim tugas siapa, yang terlambat siapa, seperti itu. Jadi sangat simpel dan sangat membantu kami ketika masa COVID tahun 2020 kemarin. Nah, kemudian satu lagi contoh teknologi aplikasi ini dari media dari interaktif ya, artinya ada komunikasi langsung antara misalnya saya dengan Bapak Ibu gitu. Nanti prakteknya di Ibu Sri. Tadi ada Kahoot, ada Quizizz. Yang saya pakai kebetulan adalah Quizizz ya, yang Ibu Sri nanti Kahoot. Tapi intinya ini adalah sama. Ini adalah aplikasi memberikan kuis online kuis online kepada mahasiswa, sehingga ini bisa digunakan oleh guru, dosen, sehingga membuat ini kuisnya lebih interaktif, fleksibel, ada latihan, belajar secara mandiri dan laporan detail. Ini juga saya screenshotkan saja satu contoh. Ini saya punya akun, jadi kita daftar dulu, kita punya akun, apakah kita sebagai
guru atau sebagai siswa. Kebetulan saya sebagai guru ya, jadi saya daftar dulu. Saya sudah buat ada 11 misalnya tentang ruaya. Ini saya pertanyaan terserah kita mau buat berapa, mau 10, mau 20, 50. Kita sendiri yang ngatur. Poinnya mau berapa? Satu soal misalnya 10 poin, 20 poin. Itu dia akan tercover sendiri. Kebetulan ini saja judul-judulnya. Nah, ini nanti kita mainkan. Kalau ini nanti kan boleh di HP, boleh di laptop. Nanti kita klik mainkan. Nanti ada muncul kode atau link. Nah, dikasih ke mahasiswa atau siswa. Mereka tinggal masuk. Di situ nanti akan kalau sudah masuk semua di kelas seperti ini, semua sudah hadir, bisa 30 orang sudah hadir semua, baru kita mulai akan langsung mereka kerjakan kuisnya di HP. Itu hasilnya nilainya langsung kelihatan di saya punya ini akun. Nah, hasilnya ini juga bisa kita kirim ke orang tuanya. Ini kalau kita pakai kuisis, hasilnya mereka, nilainya mereka bisa kita kirim ke orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya mau ya, gitu dikirimkan hasil. Misalnya dalam satu mata kuliah ini nilainya seperti itu. Ini juga bisa lebih luas dia punya jangkauan. Oh ya, nah itu sekian materi dari saya. Kalau kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ini materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Wulandari SKLMSI yang akan membawakan materi Mari Bermain Kahut. Dengan ini dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. MC minta tolong dibantu untuk jadi operator. Ya, sekilas saja ya, sekilas ini slide-nya tidak banyak. Jadi saya mau ajak ibu-ibu. Tadi kita sudah belajar teorinya. Jadi mau aku ajak ini praktek seperti biasa, saya kasih praktek Ki. Nah, kita ingat itu waktu apa itu Kahoot? Kahoot adalah sebuah platform yang isinya itu pembelajaran berbasis permainan. Jadi kita belajar sambil main-main. Seharusnya ini dipraktekkan untuk generasi-generasi muda, tapi tidak apa-apa lah ya, kita generasi-generasi mantan muda kita memainkan juga. Nanti kita bisa kasih tahu, oh ternyata ada ternyata sekarang pembelajaran berbasis permainan. Salah satu contohnya ini Kahoot. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh ibu-ibu pengajar sebelumnya, dan sekarang kita mau praktek. Ada kelebihan dan kekurangan seperti biasa ya. Setiap sesuatu hal pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kita kayaknya langsung ke kekurangan saja dulu, yang sedikit. Kenapa? Kekurangannya apa untuk Kahoot? Itu terbatas untuk pembelajaran aktif. Jadi harus yang aktif, tidak bisa yang pasif. Harus sama-sama aktif. Pengajarnya dan pesertanya harus sama-sama aktif. Tidak bisa aktif salah satunya saja. Yang kedua, dibutuhkan koneksi internet. Makanya tadi saya langsung minta dikoneksikan internet, dan saya minta ibu-ibu, bapak-bapak untuk bawa handphone. Karena kita butuh koneksi internet. Kan ceritanya kita lagi pakai AI tadi ya, yang otak buatan, artificial intelligence. Jadi kita membutuhkan koneksi internet sebagai penghantar supaya berhubungan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang akan saya lakukan. Nah, yang ketiga itu cocok hanya pada subjek tertentu. Jadi spesifik, tidak bisa semua hal dia masukkan ke situ soalnya. Spesifik soal dan jawabannya. Yang keempat, adanya keterbatasan pada jumlah peserta. Nah, kemarin kita saya kasih kemarin post test ada yang kertas itu saya suruh jawab. Kita ingat yang waktu 2 bulan lalu. Nah, itu kalau kita pakai kertas bisa sampai 100 atau 200 orang, 500 orang, 1000 orang bersamaan isi kertasnya. Tapi kalau kita pakai aplikasi ini itu terbatas. Nah, kalau saya pakai gratisan ini maksimal 20. Kalau saya pakai yang berbayar, saya pernah coba pakai berbayar kemarin itu maksimal juga 50. Jadi tidak banyak juga. Iya. Kecuali kita pakai yang lebih tinggi lagi. Saya kemarin cuma ambil yang untuk yang SD-nya mungkin. Yang saya bayar tidak terlalu mahal, bukan yang perguruan tingginya. Jadi memang yang cuma 150 di kapasitasnya. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama itu interaktif, yang kedua itu mudah digunakan, yang ketiga tidak ada. Kenapa tiba-tiba langsung kelima di situ? Ini kayaknya memberikan fokus kita yang baik juga. Kenapa tiba-tiba 5, 4, 5, 6 lagi? Fleksibilitas. Double 5, 3 itu berarti.
mau dikasih materi, cuma saya kasihkan sedikit pembelajaran pengantar sedikit sebelum kita masuk ke prakteknya, bahwa ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Mungkin cukup itu saja. Bisa Bapak Ibu siapkan HP-nya masing-masing. Adik-adik mahasiswa atau ibu-ibu mungkin bisa membantu. Bisa untuk yang wifi bisa ke ya adik jilbab ungu. Oke. Bagi yang sudah connect, biasa Jaki pakai Google Lens. Google Lens. Kalau kita pakai Google Lens, kita bisa langsung scan barcode. Ya, biasanya kan kalau kita ketemu barcode tuh entah barcode-nya Kiris kah, barcode-nya Shopee kah. Ya kalau kita mau gampang scan barcode langsung Google Lens. Ya adik-adik, bapak-bapak tolong yang lagi ini mohon dibantu, mohon bantuannya. Adil tolong bantu, Nanda tolong bantu. Ya. Bisa ke Google Lens, bisa masuk ke Kahoot dan masukkan PIN-nya. Ya, jadi tenang ya Bapak Ibu, ada hadiahnya nanti. Jadi yang dah ikut ini kuis nak aku kasih ke hadiah nah. Jadi harus kita ikut. Boleh enggak? Boleh kita peserta kita. Pas. Belum ada pemain yang masuk? Belum ada. Sudah ya. Namanya nanti muncul. Siapa yang bisa gantikan Pak Saraba? Ya, karena harus ada 10 pemain di sini. Saya sudah menyiapkan 10 hadiah. 10 hadiah, 11 hadiah. Sini. Coba Google. Nama panggilan saja ya, tidak usah terlalu panjang. Nama panggilan saja. Di sini kira-kira kok. Sini laut kita ya. Boleh. Ibu Hajra. Alhamdulillah sudah masuk Ibu Hajra. Masuk. Silakan langsung. Di sini sudah masuk. Pas loh. Dijawab ini. Ada pertanyaan. Udah mata Ji. Belum dimulai sama Nama panggilan yang minta. Iya Bu. Kasih masuk nama mata. Dari sini mata. Nanti kalau rilis sudah mulai baru kita bisa soalnya. Ya, ada masuk mata. Masuk ada udah masuk. Itu masuk. Bukan main-main mengantuk kami. Masuk mata. Ya, baru 6. Masuk. Silakan masuk. Awas ya justru. Awas dan mahasiswa dikalah sama ibu-ibu. Itu sudah ini 3 kali, 4 kali. Masukin juga. Mau coba. Coba kita paham dia aja. Sekarang kalau terus langsung jadinya ada 100 mahasiswa tercatat yang memeriksa. Ya, betul.
kalau nggak masuk. Biasanya ada dia aja nggak ada drop ya kalau nggak masuk. Semua kiranya dibuat Kalau ini langsung ada nilainya. Ya betul. Jadi siswanya tidak susah untuk pakai pulpen disilang-silang, langsung diklik-klik saja sebentar. Ya baru 8 orang. Masih ada Bisa, saya pakai final begini. Saya pakai final begini. final begini tidak kertas ini. Saya nggak pakai kertas mah. Hemat kertas. Dan juga ini sama di kabut saya belajar nulis. Nanti dibuka pada sesi khusus untuk pembelajaran. Dibuka sesi khusus kalau begitu. Ya ini masuk. Pesertanya mana ibu? Ibu Dorong ini tuh ada, Ibu Hasra, Ibu DRM. Ya tidak ada namanya nanti sebentar. Tidak saya kasih hadiah nah. Ada yang bisa bantu Pak Saraba? Ada yang bisa bantu Pak Saraba? Ada di nulisnya oke. Langsung kita pakai saja. Langsung kita pilih. Pinnya saja kasih masuk. langsung ini maksudnya bisa Langsung saja. kalau saya mau bikin sendiri Gimana kalau mau bikin sendiri? ada di anunya tadi. berapa PPT biasanya langsung nyebut tadi tidak bisa biasa langsung muncul linknya di situ Langsung mau kasih tugas. bisa pilih kayaknya Saya kasih tahu habis itu tulis. Habis itu tulis online. Kalau mau kapan? Tahu sih kasih main. Kita Siapa lagi yang belum masuk Bapak Ibu? Semua lagi. Bapak Saraba? Pak Saraba sudah masuk? Oh iya. 13 orang. Akbar sama Pak Saraba sudah masuk? Sudah. Oke. Sebentar Bu, saya kasih memang instruksi. Kalau saya klik mulai, kita langsung baca soalnya. Fokus ke baca soal dan balik kiri kanan karena waktu menjawab cuma 20 detik. Itu default Kak. Bisa 5 detik, bisa 10 detik. Itu defaultnya 20 detik. Jadi jangan balik kiri kanan, langsung menjawab. Caranya kita baca soalnya di layar, kita klik warna apa di HP tak. Tinggal diklik saja. Tidak pakai pulpen, tidak pakai kertas, pokoknya jawab kuisnya langsung pakai HP. Langsung ada juga nanti, oh salah Ki, benar, Anda salah. Jadi ada juga nanti urutannya. Bisa Pak Bu, bisa dimulai. Tolong ya fokus. Oke, saya klik mulai ya. siap 3, 2, 1. Apakah perbedaan yang paling utama dari air laut dan air garam? Merah, kuning, hijau, biru. Kita langsung klik. Apa perbedaannya? Nanti lama, 15 detik lagi. Ya, nanti lama. Tunggu, bikin masuk jawabannya. Baca kan perbedaan yang paling utama dari air laut dan air garam. Apa kita jawab? Iya. Apa perbedaan? Kalau mentimeter
Dibaca di Oh, ini mau bacakan Ki? Oke. Saat ini ada 4 yang salah, 4 yang benar. Berarti sisanya tadi tidak menjawab. Jadi kalau saya sarankan Bu, asal kita pencet saja di belakang kamu benar salahnya. Yang penting diklik dulu. Oke, berikutnya ya. Sekarang papan skor paling tinggi Nanda sama menang. Aduh, Pak Recu ini tidak boleh sebenarnya menang nanti nama panitia tidak boleh menang ya. Ya, silakan buat seseruan ya. Oke, next question ya, pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu pernah mendengar kata desa? Apakah kamu pernah mendengar kata desalinasi? Kalau pernah klik merah, kalau tidak pernah klik biru, kalau kuning itu ragu-ragu, kalau hijau itu tidak tahu. Ibu kayaknya di HP kayak bentuknya segitiga bun. Iya, ada. Ya, Yang muncul itu kayak segitiga lingkaran. Iya. berarti alhamdulillah 11 orang pernah dengar. Aduh Pak, siapa yang bilang ragu-ragu Pak? Jadi guna-guna kami ini datang ke sini tuh apa, kasihan. Judulnya ini adalah dalam rangka PKN Kopdar Selanteng berbasis teknologi desalinasi. 4 kali kita datang di sini, jadi harusnya desalinasi itu kalian paham nih. Jadi, oke, kita lihat sekarang papan skor. Ya, Akbar melaju. Soal selanjutnya, ikan berikut tidak bisa dibudidayakan dengan sistem desalinasi, yaitu ikan lele kah, ikan tuna kah, ikan bandeng kah, atau ikan nila? Kita kalah nih. Jadi ini materinya semua materi yang kemarin, Jibuna. Sebenarnya materi yang kemarin plus materi yang tadi. itu apa itu? Benar apa bagaimana itu? Pilih. Pilih Ki, Bu. Ikan mana yang itu dewa nih. Ikan mana? Yang mana tidak bisa. Begitu lah. Yang lain paling sama. Tidak bisa. Ya, untuk sementara Akbar masih melaju ya. Akbar, pertahankan posisi Akbar. Aduh, dapat contekan ternyata Akbar di belakang. Budidaya ikan paling sederhana. Budidaya ikan paling sederhana dapat dilakukan di dalam apa? Kalau segitiga, keramba, bundar-bundar, bioflok, apa namanya ini? Segi 4 ember. Yang bicara. Pencet nanti disebut baru tidak dipencet. Siapa itu? Oke. Ya, aduh Akbar, siapa yang kasih kau bocoran Akbar? Tidak dikasih bocoran. Terlambat. Siapa paling cepat mengklik dan benar dia paling tinggi nilainya. Ya, jadi aslinya di dalek-dalekan. Ya, aslinya dalek-dalekan. Berikut adalah elemen penting dalam suatu ekowisata kecuali materinya Bu Dharma waktu pertemuan pertama. Masih diingat kah tidak? Oh, tidak. Oh, kayaknya. Yang mana? Kecuali merah. Kecuali Bu, kecuali ekowisata tidak bisa beraktivitas. Atraksi banyak sekali. Salah, salah baca. Salah semua kayaknya. Masih. Materinya Bu Fatma, marine debris adalah ikan laut, ombak laut, sampah laut, atau pasang surut? Lupa. Materinya Bu Fatma. Apa nama lainnya? Arti Indonesianya. Aduh, masih ada yang bilang ikan laut dan pasang surut. Ya, papan skor. Nanda sama Bu Tati. Siapa yang Anissa? Siapa Anissa? Ya, melaju Ki, Bu Anissa, melaju sama Pasar Rama. Melaju Ki. Berikut adalah metode desalinasi. Praktek materinya Ibu Mesa. Kecuali distilasi, burning, penguapan, atau reverse osmosis. Ya, sudah ada contekannya tadi disebutkan dalam materinya. Di bawah.
kedua. Aduh, masih ada salah ya. Kecuali berarti jawaban yang salah. Ingat Bu, membaca Ki. Yang kalau ada kecuali berarti yang salah. Nah, tidak selamanya kita mencari kebenaran. Perlu juga sesekali kita mencari kesalahan. Iya, masa nama dari. Apa yang dimaksud dengan desalinasi? Mengubah air laut menjadi air tawar, mengubah air laut menjadi manis, mengubah air tawar menjadi asin, mengubah air tawar menjadi manis. Oh, Materinya, materi siapa ya? Mbak. Oke, next. Pencet. Rate nih. Belum juga. Masih Nanda. Next, Jasmine. Tanggal berapa hari ini? Coba Ki. Hari ini. Ya, aku tanya masih ada yang salah. Hijau sama merah. Oke, next. Masih ada yang Next, Jasmine. Wah. Apakah mengubah air laut menjadi air tawar bisa dilakukan dengan menggunakan mangkok, gelas, plastik, dan sinar matahari? Ya, berateta kemana Bu? Berateta. Oh, Tidak bisa, ragu-ragu tidak tahu. siapa dua? Masih ada tidak bisa. Ya Allah. Salah pencet. Kasih kita bocoran, kasih bocoran. Ditahu jawabannya tapi tidak ditahu kirian. Lain di kepala lain. Maksudnya dilihat kita putar dengan di mana yang benar, di biru, di merah. Apa nama alat ukur mengukur salinitas? Ya, itu hari. pH meter, speedometer, hidrometer, salinometer. Kemarin pada hijau. Siapa? Bilang hijau merah. Iya. Ada toh. Tidak kelihatan di HP. Tidak kelihatan warnanya. Yang kelihatan itu kayak segitiga bunda. Ya, Pasal Lama mencatatkan 6 jawaban beruntun terbanyak. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, next. Apa itu salinitas? Apa itu salinitas, Bu, Bapak Ibu? Kadar gula, kadar oksigen, kadar garam, kadar ulah. Ada benda hari ini tidak ada. Tidak apa? Yang itu. Hah? Ya, masih ada salah kadar gula. Next. Kadar garam ya, ibu-ibu. Mbak. Oke, masih skornya sama. Apa nama alat yang digunakan saat praktek desalinasi lalu? Desalinator kah? Solar panel kah? Distiller atau reverse osmosis? Apa kita? Oh. Siapa? Tidak ada desalinator ya Pak, tidak ada desalinator. Tidak ada desalinator. Itu jebakan. Jebakan itu desalinator. Next. Next. Semoga tidak salah ya. Mbak. Iya. Apa yang dimaksud dengan pH? Derajat kemanisan, derajat kepahitan, derajat celcius, derajat keasaman. Selama ini saya terlambat. Tengah aja Bu. Itu cuma warna. Sudah? Iya enggak? Selalu. Masih ada derajat celcius ya, ya Allah. Aduh. Oke, next. Sudah sih. Ya, next, Jasmine. Apa nama alat untuk mengukur suhu? pH meter, hidrometer, termometer, salinometer. Salah tinggi. Next. Tati. Ya, masih sama. Ana sama Anissa. Ibu Ana sama Anissa bertahan ya. Jumlah oksigen terlarut pada perairan disebut
dangerous oxygen, dissolved oxygen, declaration oxygen atau distiller oxygen? Materinya siapa ya kemarin ini? Deklarasi. Tidak ada clue, tidak ada clue. Kuning, kalau tidak ada clue, saya kasih clue. Rahel Tanwin. Variasi sekali. Wah. Tahu kuncinya harus Harus ditengah dan cepat. Teknologi desalinasi air laut yang melayani masyarakat terdapat di kabupaten, materinya Ibu Fatma kayaknya. Jepara, Jepang, Jepang. Jepang. Kabupaten ya, kabupaten, tolong kabupaten. hampir saja. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau lihat bagaimana teknologi desalinasi air laut yang betul-betul memfasilitasi masyarakatnya. Kalau ada waktu jalan-jalan pergi ke Jepara. Ya. Bukan saya. Oke, next. Soal ke-18 ya 25 ya. Salah satu dampak terjadinya pemanasan global materinya Dharma. Sudah nih. Permukaan air laut naik, permukaan air laut turun, pasang surut tertinggi atau pasang surut terendah. Satu, 3, 2, 1. Iya, masih ada yang salah. Ya, jadi yang di dekat pantai siap-siap. Jangan terlalu Ibu Ana, melaju Ibu Ana. bikin. Kegiatan ini merupakan keberapa? Alias berapa kali Mbak datang ke sini? Ya, berapa kali Mbak datang ke sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pate-pate aku datang di sini tidak kita ingat. Ana salah, Ana? Apa bahasa Makassarnya 4? Kok dari misalnya tayo mo wala kung sa tama, awas kisala na, awas kisala. Awas kisala. Awas kisala. Ano na kami dito para terjun. Apa? Nasami. Jawabannya Nasami. Tuh ada penuja, tak bisa telinga kucing. Astaga masih ada salah. Rajungan. Iya, yang tadi karena ada. Oke, Wanisa lagi naik melaju. Next Jasmine. Maaf nah. 21 dan 25. Ya barusan materi yang tadi, jangan lupa materi yang tadi nah, yang tidak termasuk pendidikan karakter, yang tidak termasuk. Yang salah. Pengetahuan moral, perasaan moral, tindakan moral, penjajahan moral. Masa. Yang salah Mona, yang salah, yang tidak termasuk. Ada kata tidak ya, Bu? Yang salah Bu, yang salah. Ada yang salah. Aduh, perasaan. Aduh, baper. Next. Berikut adalah aplikasi digital pendidikan kecuali berarti yang salah Bu. Kahoot kah, Zoom kah, Edamame atau Google Classroom? Yang salah, yang salah. Yang salah. Yang salah. Yang salah. Kuning. Iya, itu Edamame pada bawa kada ya. Siapa satu? Aduh, terlambat. Kapan-kapan kita Zoom bareng ya kalau begitu. Iya, masih. Biar benar. Berikut adalah software yang dapat digunakan untuk mencari informasi kecuali berarti yang salah Bu. Wikipedia, Google Search, Quora atau Google Maps. Gak Yang tahu. salah, yang salah. Wikipedia, Google Search, Quora atau Ini sih Google gak Maps. tahu. Wikipedia ya, yang benar Wikipedia. Kita bukan saya. Bukan Ya, saya. Ibu Aina naik lagi, melaju di Ibu Aina, Ibu Anissa. Dari bapak.
Apa itu jiwa eksploratif? Adalah dorongan untuk selalu rebahan, adalah dorongan untuk selalu menonton TikTok dan tontonan joget-joget lainnya, adalah dorongan untuk mencari tahu, bereksperimen dan menemukan hal-hal baru, atau dorongan untuk berjudi online. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lulus kisah. Lulus semua. Ada yang siapa masuk siapa? Dia aja. Dia panggil dia. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu, berikut adalah cara untuk mengembangkan jiwa eksploratif kecuali membaca, belajar, mencari pengalaman baru, bertanya dan berinteraksi, menghalu dan menghayal. Siapa satu? Mbak? Oke, kita lihat siapa yang juara 3. Yeay. Buana, Nanda, dan habis itu Tati. Oke, ini suaranya dari tadi harusnya ada tapi kayaknya ini iya. Oke, tadi sesuai janji saya. Ini urutannya. Urutannya di atas. Siapa mukanya ini? Pak Sarama berarti juara 5, Idil juara 4. Ya. Hadiahnya? Berapa? Nenek. 10 sama. Nanda tolong bagikan Nanda. Juara 1 mau dulu. Ya, yang juara 1, Tata juara 1. Siapa? Ana di Ana, naik Ana. Ana silahkan. Juara 1. Yang lain pasti siapa? Di luar panitia. Masalah Oke. Selamat. Nanda, satu kali mau bagi sama Enteng semua di sini. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, semuanya dapat hadiah. 2 hadiahnya Ana J3 karena menangi tawa. Jadi duduk mungkin di tempatnya masing-masing, akan kita dapat bagian kita semua. Semua dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kalian beli, Pak. Buka coba. Kalian dulu. Ada juga. Mana ini? Sama-sama gini, Bu. Mbak? Besar Iya. Ya, sembari Nanda membagikan hadiahnya kepada Bapak Ibu pemateri mungkin bisa mengambil posisi untuk kita efisiensi waktu foto-foto kita butuh dokumentasi untuk BKDTA dan Jafuta ke depannya. Jadi Bapak Ibu peserta silahkan duduk dulu. Buka Iko juga tapi. Matikan kamu. Mau kak kasih jadi spanduk lagi biar double spanduk daripada miring ki spanduk. Jadi ini spanduk enggak tuh? Kasihan. Enggak ada deh. Atau kalau aku matikan ki. Mati saja. Aku matikan di mana, Bu? Iya, minta tolong Pak Iksan, tak tolong dimatikan. Bagus di kamera up. Jadi Saya juga tahu. Iya. boleh kan? Iya, cocok makanya harus ki percepat.